Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pagi hari ini dengan sehat, penuh sukacita menyambut anugerah Tuhan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas di hari ini. Kita di Renungan Pagi edisi 6 September 2023. Bacaan kita dari Amsal pasal 4 ayat 5-9. Semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hidup dalam didikan keluarga. Pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, jika hari kemarin telah mendengar bagaimana penulis Amsal membeberkan warisan berharga kepada anak cucu tentang kehidupan Kristiani, teks yang kita baca pagi ini masih menekankan pentingnya hidup dengan hikmat. Saudaraku masih ingat tokoh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang mengenalkan pendidikan anak melalui wadah Tripusat Pendidikan, yaitu keluarga di rumah, orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat. Namun pendidikan anak yang paling utama adalah keluarga atau orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan anak, sebab Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dididik dan diasuh. Pewarisan nilai-nilai luhur kepada anak utamanya terjadi di dalam keluarga. Jadi saudara sekalian, jangan pernah berharap anak akan hidup dengan nilai-nilai luhur jikalau ia tidak melihat, menyaksikan orang tua hidup di dalam nilai-nilai tersebut. Salomo telah menerima pengenalan jalan-jalan Allah dari ayahnya. Selanjutnya ia mengajarkannya juga kepada anak-anaknya. Allah menghendaki agar setiap orang hidup di jalannya, diajarkan terutama melalui pengajaran, teladan orang tua di dalam keluarga. Saudara sekalian, rasa sayang orang tua dan cinta kasihnya tidaklah diwujudkan dengan memberikan segala yang diingini oleh sang anak. Kegagalan orang tua pada masa kini adalah karena semua bisa memberikan apa yang diinginkan sang anak, tetapi lupa bahwa pernyataan rasa sayang dan rasa cinta kasih seorang tua adalah pendidikannya. Orang tua sungguh mengasihi anaknya kalau itulah mereka mendidiknya. Mereka mendidik anaknya secara rohani, membimbingnya supaya rajin belajar dan menerapkan kedisiplinan hidup. Orang tua tentu akan membiarkan anaknya hidup seenaknya. Tak akan, namun akan terus membimbing agar anaknya hidup dengan baik dan benar. Orang tua mendidik anak bukan sekedar supaya anak belajar menjadi pintar, tetapi agar anak pun mengajarkan pengenalan akan Allah kepada anak-anak lain atau kepada generasinya atau kepada anak-anaknya kelak. Hubungan pribadi dengan Allah menjadi langkah pertama dalam memperoleh hikmat sejati. Hikmat merupakan perkara yang utama dalam hidup. Hal itulah yang mendekatkan kita dengan Allah, yang memperindah jiwa, dan yang memampukan kita mencapai tujuan penciptaan, sehingga hidup pun akan menjadi lebih bermakna. Hikmat akan mendatangkan kehidupan dan kebahagiaan. Hikmat akan menjadi pembimbing, pelindung, dan pemimpin dalam menghadapi mara bahaya dan kesulitan hidup. Hikmat juga akan menjadi kehormatan dan nama baik kita. Setelah sekalian, betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga agar terjadi pewarisan nilai-nilai luhur kerajaan Allah. Oleh karenanya, setiap orang dan setiap anggota keluarga perlu berkomitmen untuk terus menghidupi pendidikan kerohanian di dalam keluarga.
Saudara sekalian, semua orang akan berlomba-lomba mencari tempat studi yang terbaik untuk anak-anaknya, sebagai komitmen agar anak-anaknya memiliki pengetahuan dan kecerdasan. Semua ini tidak salah, tetapi akan menjadi sempurna jika komitmen untuk memberikan pendidikan spiritual di sekolah yang utama dan yang pertama, yakni di rumah sendiri. Saudara sekalian, biarkanlah kita semua menjadi orang tua yang menyadari penting pendidikan karakter, pendidikan kerohanian dimulai dari sekolahnya yang pertama dan yang utama, yakni di rumah sendiri. Sudahkah kita sebagai orang tua berperan sebagai pendidik? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan mengingatkan kami sekali lagi peran kami di tengah-tengah keluarga kami, bahwa setiap orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka mengenal hikmat. Kami bersyukur bahwa Tuhan menggunakan rumah, keluarga, dan hidup kami sebagai orang tua menjadi sekolah yang pertama anak-anak belajar untuk mengasihi Dikau. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kadang-kadang kami lalai. Kami semua bisa menyiapkan pendidikan anak-anak kami di dunia ini, mencari sekolah yang terbaik. Ampuni kami Tuhan kalau kami lupa bahwa sekolah yang pertama dan yang utama bagi anak adalah pada saat kami memperkenalkan mereka dengan Tuhan. Hikmat itu sendiri yang berasal daripada-Mu. Karena jikalau mereka sudah menjadi milik Tuhan, anak-anak kami memiliki jaminan hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa kepada setiap telinga yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Urapilah mereka menjadi orang tua yang baik. Urapilah mereka sebagai pendidik yang baik dalam rumah mereka. Ingatkan mereka bahwa sekolah yang utama dan yang penting bagi anak-anak mereka adalah rumah, di mana mereka bisa melihat dan belajar dari orang tua tentang hidup mengasihi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami, agar kemanapun kami pergi, kami mengingat tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru, sebagai teladan, sebagai pendidik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami sendiri. Kiranya pendengar renungan pagi ini sungguh-sungguh meminta pertolongan daripada-Mu, agar apa yang Tuhan percayakan pada kami dapat kerjakan dengan baik. Ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan setiap anak-anak kami. Biarkanlah mereka mengingat, belajar, merenungi, dan menghidupi nilai-nilai Kristiani yang telah mereka lihat dari kehidupan kami sebagai orang tua. Bantulah anak-anak kami untuk keluar dari rumah, masuk ke dalam dunia ini berbekal dengan kehidupan rohani yang telah kami tanamkan sejak dari kecil. Dan kami percaya apapun yang telah kami kerjakan sebagai orang tua, Dikau sendirilah yang akan menolong kami supaya bertumbuh, berbuah, subur di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Sehingga ketika mereka berada di luar sana, penuh dengan tantangan hidup, mereka akhirnya menemukan kekuatan bahwa sumber yang mereka perlukan, sumber segala jawaban hidup mereka adalah di dalam Tuhan. Dan hikmat surgawi itulah yang akan melingkupi mereka di dalam menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini. Dalam perjuangan kami semua ya Bapa di sorga, kami mohon supaya Tuhan yang tetap memegang tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.